Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-530. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-530 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham PMMP, MNCN, SCMA, MTK, Akra, dan saham DOIT. Namun sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG di hari Jumat kemarin berhasil closing cukup tinggi di level 6.740, di mana kalau kita ketahui bahwa closingnya ini sama dengan level high-nya ya, jadi close sama dengan high yaitu di level 6740, dan seperti yang saya bilang di video sebelumnya bahwa dia harus wajib menembus 6.800-an, karena kalau dia berhasil tembus di atas 6.800 maka ini bagus buat indeks, tapi kalau gagal maka kenaikan ini hanya kenaikan sementara untuk berpotensi melanjutkan penurunan. Jadi tetap selalu waspada, jangan dulu euforia, perhatikan level pentingnya di 6.800. Kalau dia bisa breakout dan bertahan di atas itu, tentu itu bagus dan ada peluang kembali ke 7.000. Tapi kalau ternyata tidak mampu tembus di atas 6.800, maka indeks kita berpeluang untuk kembali merosot ya, kembali turun lagi, bahkan mungkin di bawah 6.500. Kalau kita perhatikan dalam perdagangan kemarin, total transaksinya masih sepi ya, 10,8 triliun dengan 287 saham yang bergerak naik, ada 200 saham yang turun, dan ada 191 saham yang bergerak stagnan. Net foreign buy tercatat di seluruh market ada inflow sebesar 117,94 miliar rupiah. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham PMMP, di mana kali ini chart yang kita pakai adalah menggunakan Joran Fast Chart System, yang mana bisa membantu mempermudah teman-teman dalam menganalisa. Kalau kita perhatikan panca mitra multi perdana TBK dalam perdagangan kemarin ditutup menguat tipis 0,53% di harga 380, yang mana itu sekaligus harga tertingginya, dan total transaksinya ada 4 miliar lebih. Maka tentu ini cukup menarik untuk diperhatikan bersama. Karena apa? Karena saat ini final score value-nya adalah 70, artinya kita boleh titip sandal di sana, dan juga secara rasional dia di atas level amannya, yaitu level support paling kuatnya di 374. Kebetulan dia ada di 380. Nah ini kalau teman-teman mungkin besok mau beli, mungkin bisa beli selama dia ada di atas 374. Sekali lagi, hanya boleh beli kalau dia berada di atas 374. Kalau misalkan opening di bawah 374 ya tentu jangan dulu beli. Tapi kalau betul bisa kuat bertahan 374 sampai dengan 380, teman-teman mungkin masih bisa beli dengan target kenaikan menuju ke 422, yang mana itu merupakan area RPK. Tapi kalau misalkan setelah teman-teman beli malah dia turun, maka batasi SL di bawah 370. Jadi sekali lagi, secara score value sudah oke, kemudian dia sudah bagus juga untuk kita ambil. Yang penting selama di atas 374 kita boleh coba entry. Bagaimana bisa dapat skor-skor bagus seperti ini? Kita menggunakan fitur ya dari Joran, yaitu screener terbaru kita, yaitu show JC. Kita bisa pakai yang namanya beli sore jual pagi ya, show BSJP, di mana itu menampilkan saham-saham yang close sama dengan high ya, saham-saham yang close sama dengan high, di mana dia punya close itu sama dengan dia punya high-nya. Ini contoh close sama dengan high, harusnya PMMP ini high-nya 380, close-nya 380, harusnya ini juga dia masuk ya. Ini mungkin filternya terlalu ketat. Kemudian bisa juga kita lihat di show JCS ya. Di show JCS ini cukup banyak sekali ya, sangat banyak sekali dengan semua informasi yang banyak sini PMMP masuk ya. Dan ini teman-teman bisa lihat nih, ini bocoran sih buat teman-teman kalau mau analisa besok. DMMX statusnya paling tinggi, ada Telkom masih di 85, MLIA, Akra, dan sebagainya. Dan ada fitur baru nanti akan kita launching, yaitu fitur untuk bisa mengetahui
bullish atau bearish divergent. Saham-saham mana yang masuk ke dalam bullish atau bearish divergent. Ini ada permintaan dari teman-teman. Tolong dong dibuatkan screener juga untuk bullish dan bearish divergent. Oke, kita akan buatkan dan itu sedang dikerjakan. Semoga itu bisa dirilis malam ini dan bisa dipakai nantinya di keesokan harinya itu di minggu berikutnya. Jadi kalau teman-teman yang mau bergabung, mau coba aksesnya, silakan. Bisa lewat joranvest.com, kemudian pilih layanan, pilih Joran Fast Chart System. Kemudian teman-teman bisa berlangganan JCS ini hanya dengan 40.000 per bulan atau sekitar 2.000 per hari. Kalau misalkan satu bulan itu cuma 20 hari bursa, ya cuma 2.000 per hari. Jadi cukup terjangkau sekali. Dan semua fitur yang kita update itu tidak akan pernah menambah harganya ya. Bahkan nanti mungkin di bulan ini kita akan kasih gratis dengan beberapa syarat tertentu. Jadi kalau teman-teman mau, silakan kunjungi website kita di Joran Fast, kemudian bisa pilih paket langganan yang diinginkan. Setelah PMMP, ya kita akan lanjut ke saham berikutnya adalah MNCN. Saham MNCN ditutup melemah 1,04% di harga 955. Namun final score value-nya masih menunjukkan status yang bagus ya, atau dengan skor 80. Dimana kalau kita perhatikan kenapa dia bagus ya, karena RPK dia dekat dengan level ini, RPK SPK, kemudian trennya masih warna hijau, kemudian BDM-nya bagus kuning putih, foreign flow-nya dia walaupun ada haki di sana tapi masih ada net buy, kemudian RSI-nya masih di antara 30 sampai dengan 50. Yang terpenting di MNCN adalah selama dia bertahan di atas 945 di kondisi chart saat ini. Jadi kalau dia masih bertahan di atas 945 tentu MNCN masih bagus. Tapi kalau dia turun di bawah 945 tentu itu jelek. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, maka trading plan terbaiknya adalah buy selama dia di atas 945. Kalau mau dibuat range buy-nya 945 sampai dengan 955 boleh. Kemudian cut loss di bawah 930. Target kenaikan menuju ke 1035. Selanjutnya kita punya saham SCMA. Saham Surya Citra Media Tbk dalam peran kemarin ditutup melemah tipis 0,97% di harga 204. Dimana kalau kita perhatikan SCMA sekarang ini dekat sekali dengan area SPK-nya, yaitu di harga 208. Ini kalau besok SCMA bisa breakout, bisa melewati dari 208, tentu bagus buat SCMA. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman ingin beli SCMA, maka perhatikan betul kalau besok bisa breakout 208, silakan buy on breakout 208, target menuju ke 228 dengan batasan SL di bawah 200. Sekali lagi, boleh beli kalau bisa breakout ya. Kalau bisa breakout 208, silakan buy on breakout di 208 210. Target kenaikan menuju 228 dan prepare SL di bawah 200. Karena indikator tinggal foreign flow yang masih jelek. BDM oke, trennya oke, RPK SPK oke, RSI juga oke. Nah, ini tinggal tunggu dia breakout saja nih. Kalau dia bisa breakout, maka bisa terkonfirmasi untuk kita coba ambil saham SCMA ini. Selanjutnya ada MTEK, Akra, dan Doit. Kita masuk ke pertama yaitu MTEK ya, induk dari SCMA juga, Lang Mahkota Teknologi Tbk. Di mana saham ini ditutup menguat 4,76% di harga 1.650. Di mana kalau kita perhatikan final score value JCS-nya adalah 65 atau titip sandal di sana. Yang masih belum bagus tinggal RPK SPK. Nah, ini kalau dia lebih dekat dengan RPK SPK, maka mungkin statusnya sudah 85, ini sudah good. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, maka ya silakan, kalau mau spec buy ya bisa beli di level 1600 1620. Tapi kalau mau bersabar lagi, maka pastikan dia breakout dulu dari 1740. Jadi selama dia masih belum breakout dari 1740, ya lebih bagus kita wait and see dulu. Tapi kalau ternyata mau nekat spec buy, ya sudah, silakan boleh beli, tapi ada dua juga opsinya karena dia masih berada di bawah SPK. Di sini ada SSR 1 kurang lebih di 1600 dan juga ada SSR 2 di 1680. Sedangkan harga saat ini di 1650. Jadi dia berada di antara SSR 1 dan juga di antara SSR 2. Jadi ada dua opsi.
Kalau ternyata dia tidak mampu tembus 1680, maka tunggu di 1600 sampai dengan 1610, kita ambil di sana. Tapi kalau dia bisa breakout dari 1680, maka silakan buy on breakout di 1680. Itu dua kondisi di mana kalau mau spec buy atau membeli tanpa menunggu konfirmasi naik di atas SPK. Kemudian kalau kita perhatikan dari RSI juga di sini ternyata ada hidden bullish divergence di sini ternyata ya. Ini ada hidden bullish divergence dan tentu ini cukup menarik sehingga teman-teman bisa perhatikan betul. Level terbaik memang adalah ketika dia breakout dari 1740, tapi kalau mau spec buy maka jangan sampai dia turun di bawah 1600. Itu level yang harus teman-teman cermati. Kalau betul kuat di 1600, boleh silakan ambil di sana, spec buy di sana 1600 sampai dengan 1610 dengan target kenaikan menuju ke 1740 sampai dengan 1915. Selanjutnya kita punya saham Akra, AKR Korporindo, di mana saham ini ditutup menguat 6,25% di level 1020, di mana Akra final score value-nya adalah 85, artinya good. Kenapa dia bisa good? Karena semua indikator menunjukkan angka yang positif sekali. Terlebih kita lihat bahwa dia berhasil breakout dari resist paling kuatnya di SPK, yang mana saat ini SPK kembali menjadi support paling kuat dari Akra, yaitu di harga 1010. Selama Akra masih bertahan di atas 1010, maka Akra masih punya potensial untuk bisa terus melanjutkan kenaikan menuju ke 1215. Tapi kalau dia turun di bawah 1010, ya tentu kita jangan dulu entry. Ya kita sabar, kita skip, kita wait and see dulu. Tapi kalau betul masih bisa kuat di 1010, maka ini bisa menjadi entry buat teman-teman. 1010 sampai dengan 1020, cut loss di bawah 1000, target kenaikan menuju ke 1215. Karena indikator semua oke. Dimana kalau kita lihat dia dekat dengan RPK SPK, kemudian trennya itu bagus ya, merah kuning ke hijau, kemudian bandar flow-nya juga bagus. Ini kuning, kemudian ada kuningnya menghilang, kemudian muncul putih di sana ya, ada kuning sedikit, jadi dia masih 15. Kemudian secara foreign flow itu masih ada HK di sana walaupun masih ada net sell, dan RSI-nya juga sekarang sedang menuju untuk breakout dari 50, masih di 48,72. Jadi ini masih perfect semua. Yang jelas harus diperhatikan bahwa pola-pola dari Akra ini kita bisa lihat bahwa dia cenderung mencoba untuk uptrend, sehingga kalau ini dia bisa bertahan di 1010, maka mungkin besok masih ada kesempatan dia naik dulu, kemudian nanti dia akan koreksi sehat. Jadi hati-hati. Jadi kalau teman-teman mau entry, lihat betul jangan sampai dia turun di bawah 1010. Kalau dia turun di bawah 1010, maka itu kita harus tarik Fibonacci untuk kita cari titik entry yang lebih bagus. Tapi kalau betul bisa kuat bertahan di 1010, maka kita bisa ambil di sana dengan target kenaikan menuju ke 1215. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham dari DOIT ya, atau saham milik PT Delta Dunia Makmur Tbk. Saham DOIT dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup menguat 4,68% di level 358, di mana kalau kita perhatikan final score value dari JCS-nya adalah 75, yang mana statusnya adalah good. Dengan kalau kita perhatikan di sini dia masih cukup jauh dari area SPK-nya yang mana saat ini menjadi resist, tapi ada baiknya karena dia berada atau sudah naik di atas area support bantuannya, yaitu di SSR 1 kurang lebih di level 352. Sedangkan closing di 358. Kalau teman-teman mau spec buy selama dia di atas 352, boleh beli 352 sampai dengan 358, cut loss di bawah 350, target kenaikan menuju ke 404. Jadi kalau teman-teman mau beli DOIT, maka area belinya adalah 352 sampai dengan 358, cut loss di bawah 350, target kenaikan menuju ke 404. Semua indikator sudah bagus, tinggal RPK SPK-nya. Jadi kalau dia lebih dekat dengan area SPK, maka tentu dia punya skor 20, maka statusnya perfect atau 95. Jadi ini harus dipantau betul karena ada peluang dia akan menuju ke 404. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, maka boleh beli ketika teman-teman lihat harga DOIT ini masih berada di atas 352 dan rentang buy-nya adalah 352 sampai dengan 358,
Dan sekali lagi prepare SL di bawah 350 dengan target kenaikan menuju ke 404. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-530 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.